Setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Juga ada diskon spesial, diskon terbaik se-Jabodetabek. Bapak Ibu juga bisa nego diskon sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang masih info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali saya akan mengadu dua mobil dengan merek berbeda, di mana ada Toyota All New Avanza G CVT versus New Xpander Exit CVT 2024. Dan sebelum nanti kita bandingkan seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, di samping kanan kita juga ada sales marketing dari merek masing-masing. Di sebelah kanan ada Om Adi yang sering di sini juga. Begitu pula ada Kak Teti yang sering kolaborasi di sini juga. Nah, mungkin barangkali ada yang pengen tahu juga promo-promo dari Toyota dan Mitsubishi. Nah, kita berikan kesempatan untuk Om Adi terlebih dahulu. Terima kasih Mas Andi. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan di Toyota. Bagi teman-teman yang lagi ada rencana membeli Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895 3321 77728. Dan bagi teman-teman yang mau datang ke dealer Adi itu boleh WA Adi dulu biar Adi standby dan Sherlock biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Dealer Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7 Gambir, Jakarta Pusat. Nah, ngomongin promo nih Mas Pras, saya selalu menyediakan promo-promo terbaik untuk teman-teman dari Kacamata Andi Pras. Yang nomor satu adalah setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan diskon terbaik se-Jabodetabek. Nego sampai deal. Yang kedua, kita ada program bunga 0% yang artinya Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Yang ketiga, mobil sekeren ini, mobil Toyota, mobil paling raris, angsuran 3 jutaan aja. Yang keempat, kita ada free asuransi Oris, Garda Auto, gratis. Yang kelima, saya minat nih pengen mau beli, tapi nanti dulu ya saya mau jual mobil lama saya dulu yang saya pakai. Nah, Bapak Ibu bisa sekalian WA Adi. Kenapa? Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya kalau Bapak Ibu WA, jual lewat Adi sama seperti Bapak Ibu keliling showroom mobil bekas satu Jabodetabek untuk cari harga terbaik. Adi carikan harganya. Yang keenam, harga kita itu sudah berikut dengan paket servis, yang artinya part, oli, servis, semua sudah gratis. Yang ketujuh, setiap pembelian lewat Adi itu akan berkesempatan mendapatkan undian berhadiah, sepeda lipat, TV LED, kompor listrik, dan banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada saat showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Nah, itu tadi promo-promo dari Om Adi dari Toyota Astrido Harmony ya. Jadi nanti teman-teman yang cari mobil Toyota bisa langsung hubungin Om Adi, nomornya ada di bawah. Dan sekarang giliran Kak Teti dari Mitsubishi Duindo Raden Inten ya. Silakan Kak Teti. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Teti dari Mitsubishi Raden Inten. Buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil Mitsubishi baru, bisa menghubungi Teti di nomor 0812 861 76 777. Buat Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke dealer kami, bisa datang langsung ke dealer kami yang beralamat di Jalan Raden Inten 2, nomor 2, Jakarta Timur. Patokannya di perempatan lampu merah Buaran. Nah, buat Bapak Ibu yang berencana memiliki mobil Mitsubishi baru, Teti juga memiliki promo-promo menarik. Promo yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian cash ataupun kredit, kita juga ada diskon spesial, diskon terbaik se-Jabodetabek. Bapak Ibu juga bisa nego diskon sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, dimulai dari 10%. Dan contohnya seperti yang di samping saya ini, ada Xpander dengan DP 5 jutaan, Xpander Cross dengan DP 10 jutaan, X-Force dengan DP 12 jutaan, dan yang terakhir, New Pajero dengan DP 50 jutaan.
Yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dimulai dari 3 jutaan, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi baru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga 0% untuk tenor 1 hingga 2 tahun. Jadi Bapak Ibu mau beli cash ataupun kredit, kurang lebih sama aja karena ada promo bunga 0%. Lalu yang kelima, kita ada program bebas cicilan. Bapak Ibu cukup membayar DP 50%, sisanya dibayarkan setelah pemakaian selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memakai mobilnya tanpa harus memikirkan bayar angsurannya. Dan yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Mitsubishi baru, bisa menghubungi Teti aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, kita pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran terbaik di sini. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi karena biaya servisnya sudah digratiskan. Dan yang terakhir, setiap pembelian mobil Mitsubishi baru dengan Teti, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Nah itu tadi promo-promo dari Kak Teti dari sales Mitsubishi Duindo Raden Inten ya. Nanti teman-teman yang cari mobil Mitsubishi langsung hubungin Kak Teti, nomornya ada di bawah. Oke, biar gak penasaran lagi, kita akan bandingkan ya secara harga. Nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota All New Avanza ataupun New Expander, teman-teman bisa cek langsung di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan harga di kolom deskripsi ya. Oke, kita mulai bongkar perbandingan antara Toyota All New Avanza G versus New Expander Exit. Nah, dari dimensinya, teman-teman untuk panjang, lebar, tinggi, dan ground clearance-nya bisa lihat di bawah ini ya. Nah, untuk perbandingannya semuanya. Oke, kita sekarang bandingkan fitur-fiturnya. Kita lihat di sini untuk lampunya All New Avanza, dia sudah menggunakan lampu utama LED multireflektor, begitu pula dengan lampu senjanya dan juga lampu setnya semuanya sudah LED ya. Dan di bawahnya juga dilengkapi dengan lampu fog lamp, ini bolam halogen warna kuning. Lalu untuk New Expander, kita lihat di bagian atas lampu senjanya dia juga sudah LED di bagian atas, tapi untuk lampu setnya dia masih bolam halogen. Dan untuk lampu utamanya, dia sudah menggunakan lampu LED proyektor di sini ya. Untuk lampu dekat dan jauhnya, modelnya T-shape. Dan untuk expander yang exit, dia juga sudah dilengkapi dengan fog lamp juga dengan bolam halogen. Dan untuk desain dari grillnya, All New Avanza dia menggunakan model trapezoidal ya, istilah di Toyotanya, garis-garis horizontal ya sampai di bawah. Di atasnya ada logo Toyota berwarna chrome dan ada garnish list berwarna chrome dan black glossy di bagian atasnya yang kin look ke mata lampunya. Sedangkan untuk desain grill dari New Expander tentunya dia pakai dynamic seal warna black glossy ya, dan di bawahnya ada motif honeycomb di finishing warna black dove. Di tengahnya ada emblem 3 berlian berwarna chrome dan dari kanan kirinya ada ornamen-ornamen warna chrome juga yang membentuk kayak bumerang melingkari lampu-lampunya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Avanza G CVT 2024. Dan ini adalah wajah depan dari Mitsubishi New Expander Exit CVT 2024. Dan ini adalah perbandingan antara All New Avanza G CVT versus New Expander Exit 2024. Nah, sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota All New Avanza tipe G, ini dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Dual VVT-i. Dengan mesin ini, Toyota All New Avanza ini dia memiliki tenaga di 106 PS pada 6000 RPM dan torsi maksimal di 137.2 Nm pada 4200 RPM. Dan tentunya All New Avanza dibekali dengan penggerak roda depan ya. Lalu kita bandingkan untuk New Expander Exit, ini dilengkapi dengan mesin yang sama juga ya, 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi MyVec. Di mana dengan mesin ini New Expander ini dia memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 RPM dan torsi di 141 Nm pada 4000 RPM. Dan untuk New Expander pun dia juga sama ya, berpenggerak roda depan juga. Dan kita lihat pada mesinnya ini sama-sama juga dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya.
Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk all new Avanza G dilengkapi dengan velg R16, warnanya two tone polish ya, modelnya seperti ini dengan profil ban di 195/60. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist. Lalu kita bandingkan untuk New Expander Exit, ini juga R16 juga, warna full silver ya. 5 spoke dengan profil ban di 195/65. Rem depannya juga sudah cakram yang tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist juga. Lalu kita lihat untuk spionnya, untuk covernya ini sama-sama definisi warna body ya, sama-sama ada lampu sen juga. Pengaturan kacanya juga sama-sama elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan sama-sama sudah connect dengan remote-nya juga ya. Jadi saat kuncinya dikunci gitu ya, nanti dia akan melipat otomatis. Dan kita lihat di atas kacanya untuk all new Avanza sudah mendapatkan talang air, sedangkan Expander Exit belum ada talang airnya ya. Dan untuk handle pintunya, ini untuk all new Avanza model tarik warna body, dan menariknya sudah smart entry ya, karena kuncinya sudah keyless. Sedangkan New Expander Exit dia belum keyless nih, jadi manual biasa kuncinya ya. Dan kita lihat di sini untuk roda belakangnya tentunya sama kayak depannya. Untuk all new Avanza dia two tone ya, dan pengeremannya juga masih tromol di belakang. Begitu pula dengan Expander Exit, dia juga masih rem tromol juga dengan velg yang sama dengan depannya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Avanza G CVT 2024. Dan ini adalah eksterior samping dari New Expander Exit 2024. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya. Dari atas antenanya sama-sama model Siripiu atau Sharkfin antena ya, warna body tidak ada perbedaan. Kemudian kacanya juga sama kaca belum anti-embun ya, belum defogger. Lengkap dengan wiper belakang sama juga, dan tidak ada roof spoiler tambahan juga ya, tidak ada perbedaan. Lalu untuk detail lampunya, untuk all new Avanza modelnya seperti ini ya. Dia ada LED bar untuk lampu malamnya, lampu remnya juga LED, lampu sen dan lampu mundurnya dia LED semuanya ya, tapi kecil-kecil. Sedangkan untuk New Expander Exit, ini dia lampu malamnya juga LED bar, T-shape juga ya, lampu remnya juga LED, lampu belakangnya atau mundurnya dia juga LED, tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen. Kemudian di bagian tengah, ini kalau All New Avanza 2024 yang G sudah ditambahkan kamera belakang. Sedangkan untuk New Expander Exit dia belum ada kamera belakangnya ya. Dan di bumper bawahnya untuk All New Avanza ini ada 2 titik sensor juga untuk keamanannya selain ada kamera tadi. Kemudian ada 2 lampu reflektor kanan kirinya juga ya. Jadi keamanannya lengkap. Dan untuk New Expander ini juga ada 2 titik sensor untuk keamanan belakangnya tapi tidak ada kamera tadi. Dan bumper bawahnya di finishing warna Black Dove dan ada lampu reflektor juga pada kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Avanza G CVT 2024. Dan ini adalah tampak belakang dari Mitsubishi New Expander Exit 2024. Dan ini adalah perbandingan antara All New Avanza G CVT versus New Expander Exit 2024. Nah untuk kuncinya, ini untuk All New Avanza dia sudah keyless atau smart key. Sedangkan untuk Expander Exit dia masih kunci colok atau kunci standar seperti ini ya. Jadi kalau kita kunci ya, ini menariknya Exit walaupun standar tetap terlipat otomatis untuk spionnya ya. Begitu pula saat kita unlock juga langsung membuka otomatis, dua-duanya sama. Tapi kalau All New Avanza karena sudah keyless, jadi ini nggak perlu kita keluarin juga, cukup dikantongin. Kalau kita scan, kita sudah bisa mengunci nih. Atau kalau mau buka nggak usah keluarin kunci, kita scan aja, dia sudah bisa membuka otomatis. Tapi kalau Expander Exit, teman-teman harus selalu buka dari remote-nya ya. Jadi kalau mau buka, tekan remote yang ada di sini. Nah, untuk door trim depan dari New Expander Exit, ini sama didominasi warna hitam ya, dari atas sampai bawah dengan full bahan plastik ya, termasuk apresnya juga bahan plastik. Dia sedikit ada aksen list warna silver ya, tampak elegan. Kemudian di sini handle pintunya sudah dilapis chrome. Kemudian untuk di bagian armrestnya juga ada tombol-tombol power window-nya ya, dan di sini juga ada tombol central lock-nya. Dan di paling bawah ada speaker, cup holder, dan juga door pocket. Kita masuk dalam. Nah di dalam nuansa dashboardnya juga hampir full warna hitam semuanya ya, dari kanan ke kiri dengan list-list warna silver ya. Di bagian pojokan juga ada tambahan tweeter. Lalu di sini juga dia ada kisi-kisi AC-nya warna silver juga ya, dan ada pengaturan spionnya di sini ya, tidak di bagian door trim tapi di sini letaknya, termasuk untuk tombol melipat spion dan ada tombol VSC. Di bawahnya juga ada laci penyimpanan tertutup ya. Dan tentunya di paling bawah hanya dilengkapi pedal gas dan rem karena juga sama-sama CVT. Dan untuk ban joknya ini juga masih full bahan fabric, ini full warna hitam dengan motif wajik-wajik di tengahnya. Untuk pengaturan sandarannya di sini
manual ya. Dan dia juga ada pengaturan ketinggian jok. Ini manual juga, model putar, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya, dan ini belum dilapis kulit yang untuk tipe Exit ya. Dia warna hitam, di kanan kirinya ada aksen-aksen warna silvernya juga. Di tengahnya sudah ada logo Mitsubishi berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan nggak ada tombol-tombol, tapi di kirinya ada tombol-tombol untuk audio switch controlnya, termasuk untuk angkat telepon dan untuk voice command juga. Untuk setirnya ini menariknya sudah bisa diatur nih, sudah naik turun dan maju mundur ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik sudah cukup lengkap. Di belakang setirnya dia juga ada saklar untuk lampu-lampunya ya, yang di sebelah kanan, dan di kirinya ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakang yang sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin sekali lagi ya, kuncinya masih colok. Jadi kita colok yang di sebelah kanan ya, sambil injak rem kita nyalakan. Saat kita nyalakan, kita lihat tampilan speedometernya dia masih analog ya, jadi masih standar kayak gini. Dan ini juga tetap kelihatan ini ya, modern juga ya, walaupun memang belum animasi digital. Dan aksen-aksen warna putih gitu ya backgroundnya. Untuk RPM-nya di kiri, di kanannya kecepatannya, dan di tengahnya juga sudah ada MID juga ya, walaupun memang masih standar banget gitu ya. Tapi ya paling tidak sepanjang perjalanan kita dapat informasi-informasi up to date dari kendaraannya gitu ya. Jadi ya lumayan lah ya. Dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan ini modelnya ditanam di dalam sekitar 7 in ya. Dan untuk fitur-fiturnya sudah ada radio, Bluetooth, kemudian sudah ada koneksi ke telepon juga, ada port USB juga ya, ada 2, kemudian ada fitur pengaturan ya. Jadi masih standar, tapi ya paling tidak sudah bisa nonton film lah ya dari USB ataupun dari iPod juga gitu ya. Dan kalau teman-teman perlu mundurin gitu ya, sayangnya memang yang Exit ini belum ada kamera belakangnya nih. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau beli ini ya paling harus ditambah kamera lagi kalau pengen ada kamera belakangnya gitu ya. Kemudian kita lihat di bawahnya di sini dia ada sisi AC-nya, ini warna silver ya untuk ornamennya. Kemudian untuk pengaturan AC-nya masih analog ya, jadi masih model putar-putar seperti ini di bawah ya. Tapi menariknya walaupun model putar, dia sudah ada arah semburannya nih, jadi bisa diatur ke badan ke kaki atau ke kaki aja, disesuaikan juga bisa. Dan ada untuk sirkulasi udaranya juga bisa diatur dari sini juga. Kemudian di bawah ini juga ada power outlet ya, untuk ngecas bisa dari sini, ada laci terbuka kecil di atas sini, dan di bawahnya cukup besar ya untuk penyimpanan mungkin buat handphone atau barang-barang kecil lainnya. Dan di sini untuk tuas transmisinya dia juga modelnya sederhana ya, seperti ini, CVT 4 percepatan. Di sini ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan L ya. Dan yang menarik di sekitarnya ini juga di finishing warna black glossy atau agak kaca-kaca gitu ya, dengan list-list ornamen warna silver, jadi tampak elegan di sekitarnya. Kemudian untuk rem tangannya, untuk yang Exit ini masih model tarik ya, dan ini modelnya besar banget di sini gitu ya, jadi bener-bener marem kalau orang Jawa bilang gitu ya. Dan di sini dia juga ada 2 cup holder terbuka kayak gini, warna hitam semuanya. Dan di sini juga ada console box nih ya, ini cukup besar untuk penyimpanan dan cukup dalam juga, cukup muat banyak gitu ya. Tapi memang disayangkan dia kurang tinggi gitu ya, jadi nggak bisa jadi armrest gitu. Kemudian di depannya di sini juga ada laci utamanya nih, ini cukup besar ya dan cukup panjang juga. Dan di atasnya lagi juga masih ada laci terbuka juga ya. Kemudian di dashboard atasnya di sini dia ada motif-motif karbon warna silver, menimbulkan sedikit kesan elegan. Dan di atasnya juga ada airbag untuk penumpang depan ya, jadi ada dual airbag. Di pojokan juga ada tweeter ya. Kemudian di kirinya dia juga ada kisi AC-nya dengan list-list warna silver juga, sehingga menimbulkan kesan elegan. Kemudian di bagian atas juga ada sun visornya lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup juga, dan di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Kemudian di tengah juga ada lampu cabinnya warna kuning. Di tengah sini juga ada spion dalamnya ya, ini masih standar. Dan di bagian kanan di atas driver juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu di bagian drivernya. Kemudian pada joknya tentunya standar sudah ada seatbelt ya, sudah 3 titik penguncian di kanan kirinya yang sudah ada teknologi proteksioner dan force limiternya juga. Lalu di atas jok di sini juga sudah ada headrest kanan kiri, dan menariknya juga sudah adjustable ya, jadi sudah bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga ya. Untuk door trim depannya, untuk Toyota All New Avanza G ini didominasi warna hitam dengan bahan plastik, tapi sedikit ada tambahan warna coklat-coklatnya gitu ya di bagian tengahnya. Dan untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome. Di bagian sini armrestnya dia masih bahan plastik, lengkap dengan laci di sini ya. Kemudian ada tombol-tombol power window-nya auto di bagian sisi driver aja.
Lalu untuk pengaturan spionnya termasuk untuk melipatnya juga ada di sini, dan ada list warna chrome di sampingnya. Dan di bawah dia juga ada speaker utamanya, tentunya untuk pintu kanan kiri ada 2 cup holder dan ada door pocket. Oke, kita masuk ke dalam ya. Di dalam untuk nuansa dashboardnya, ini dari kanan ke kiri di finishing warna hitam dan ada sedikit warna silver-silver gitu ya untuk menambah kesan lebih elegan. Lalu di bagian kanan, di pojokan ini juga ada tweeter atau speaker tambahan, dan di sini juga kisi AC-nya ada list warna silvernya jadi tampak elegan. Di bagian sini ada laci terbuka ya, dan di finishing warna coklat jadi senada dengan door trimnya. Dan di bawah sini juga ada tombol VSC-nya nih, karena sudah dilengkapi dengan VSC dan hill start assist. Di sini dia juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil ya, atau laci kecil. Dan di bawah tentunya ada gas dan rem saja nih, karena yang kita bongkar kali ini yang tipe Matic ya. Dan untuk ban joknya ini masih sama dengan 2023, masih bahan fabric. Ini warna hitam di kanan kirinya dan di tengahnya warna coklat dengan motif-motif yang cukup elegan gitu ya. Kemudian untuk pengaturan sadarannya ini masih manual. Sudah ada pengaturan ketinggian jok juga nih di sini, tapi masih manual, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke tapi belum dilapis kulit untuk yang all new Avanza tipe G ya. Kanan kirinya ada aksen-aksen silver, begitu pula di bawahnya jadi tampak elegan. Di tengahnya juga dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome serta ada airbag untuk pengemudi ya. Di kanan di sini ada tombol trip dan di kirinya ada tombol-tombol pengaturan head unit audionya ya. Pengaturan untuk setirnya ini ya bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur juga nih. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan dia ada salah satu untuk menyalakan lampu-lampunya, dan di sebelah kirinya ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin juga menarik ya, karena sudah keyless jadi cukup injak rem aja, lalu tekan tombol yang ada di tengahnya ini ya untuk tombol smart engine-nya. Kita nyalakan. Saat kita nyalakan, tampilan dari speedometernya di sini juga sudah cukup modern. Jadi walaupun belum full animasi digital, tapi modelnya juga sudah cukup sporty gitu ya. Kalau lagi dinyalakan lampu, dia ada aksen-aksen cahayanya ini warna putih. Dan di tengahnya juga MID-nya cukup besar juga, sudah full TFT untuk khusus MID-nya ya. Dan informasinya juga cukup lengkap, termasuk untuk informasi BBM, kemudian untuk kode tripnya, dan untuk pintu-pintu yang terbuka kayak ini juga nongol juga ya di dalam indikator MID-nya gitu. Jadi sudah cukup modern walaupun memang belum animasi digital kayak yang ada di Veloz ya. Di tengah ini juga dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya. Dan ini layarnya juga cukup besar, mungkin sekitar 9 atau 10 in ya. Dan ini fitur-fiturnya juga banyak, termasuk ada radio di sini. Kemudian fitur-fitur lain juga sudah ada tailing ya. Jadi untuk mirroringkan dari head unit ke handphone gitu. Jadi bisa di mirroringkan dengan tailing ini, tapi belum ada Android Auto dan Apple CarPlay ya, tapi hanya ada tailing aja. Lalu ada M Toyota, USB, ada koneksi ke Bluetooth juga nih. Jadi kalau kita sudah koneksikan, kalau ada telepon nggak perlu pegang-pegang atau cari-cari handphone lagi gitu ya. Dan saat dirubah ke R atau mundur, untuk all new Avanza G sudah dilengkapi juga dengan kamera belakang. Jadi untuk mengetahui kondisi di belakang kendaraan juga bisa ditampilkan di sini juga. Jadi sudah lumayan juga gitu ya untuk head unit audionya. Lalu di bawah ini, untuk kisi-kisi AC-nya juga ada list warna silvernya ya. Jadi tampak elegan, lengkap dengan tombol menyalakan lampu hazard di tengahnya. Dan untuk pengaturan AC-nya di sini juga menariknya sudah digital juga ya. Pengaturan kipasnya, kemudian suhunya, ada sirkulasi udaranya, bahkan ada pilihan max cool juga gitu ya. Tapi sedikit sayangkan memang belum ada arah semburannya nih. Jadi hanya bisa ke badan arahnya, tidak ada yang arah ke kaki juga gitu. Tapi secara keseluruhan sudah modern karena sudah digital. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini memang terlihat modern ya. Untuk all new Avanza tipe G ini terlihat lebih mewah daripada model-model sebelumnya. Di bawah sini juga ada laci penyimpanan ya. Jadi untuk naruh handphone juga lumayan, lengkap dengan port USB ya. Bisa colok dari sini juga kalau mau ngecas. Untuk model rem tangannya seperti ini ya, cukup modern juga, sudah dilapis kulit di bawahnya dan ada aksen-aksen warna chrome di bawah sini, lalu ada warna karbon dan ada aksen warna silver yang menyambung sampai ke atas. Jadi kelihatan tampak elegan di bagian sisi transmisinya ini. Lalu untuk pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, drive, dan sport. Jadi sudah triptonic juga gitu ya. Jadi walaupun mobil Matic tetap bisa mengatur giginya secara manual juga karena sudah triptonic. Untuk rem tangannya dia model tarik dan tombolnya warna chrome. Di bawah sini juga ada laci kecil untuk penyimpanan koin-koin mungkin gitu ya. Dan ada power outlet juga nih. Jadi kalau mau ngecas bisa dari sini juga. Lalu di sini juga ada konsol box. Ini bisa jadi armrest juga. Tapi untuk Avanza G memang belum dilapis kulit ya. Jadi masih bahan plastik. Dan kalau dibuka, ini bentuknya nggak persegi ya. Jadi nggak terlalu besar. Tapi ya lumayan ya. Masih ada tempat penyimpanan seperti ini.
Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya cukup besar untuk penyimpanan. Ada laci terbuka juga di bagian atas sini yang di finishing warna coklat ya, sampai ke kiri. Jadi kin look dengan door trim sampingnya juga ya. Dan di sebelah kiri sini juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder. Jadinya kalau naruh botol minum di sini tentunya akan sejuk karena di depan AC langsung ya. Kisi-kisi AC-nya juga ada list warna silvernya. Kemudian di pojokan di sana juga ada tweeter atau speaker tambahan lagi, dan di sini juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Jadi ada dual airbag di bagian depannya ini. Di atas ini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca tapi tidak ada lampu tambahannya. Di sebelah sini juga ada pegangan tangan untuk penumpang depannya yang sudah retract, dan di tengah dia juga ada lampu cabinnya berwarna kuning ya, ada dua. Dan di sini dia juga ada spion dalamnya tapi masih standar juga. Dan di bagian depan driver juga ada sun visor tapi tanpa kaca dan lampu. Kemudian pada jok depannya ini juga tentunya ada seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver, dan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian dengan teknologi pro tensioner dan force limiter. Di atas jok di sini juga sudah ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable, jadi bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga. Dan menarik, di paling bawah ini dia juga masih mendapatkan apar dan 1 set karpet alas. Nah, sekarang kita bandingkan untuk interior di baris kedua dari New Xpander Exit ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini juga full warna hitam dari atas sampai bawah, kecuali di bagian tengahnya sedikit ada warna silver carbon modelnya ya. Kemudian handle pintunya juga warna chrome. Armrestnya full banat plastik, ada laci terbuka kecil di atas dan ada tombol power window. Di bawah dia ada speaker, ada cup holder juga, dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Mitsubishi New Xpander yang Exit ya. Jadi secara ruang cabin memang nggak ada perbedaan dengan tipe-tipe lainnya yang di atas juga sama gitu ya. Jadi dari lutut saya di sini dia cukup longgar karena sudah saya mundurin full, depannya tetap ada jarak gitu ya. Dan di bagian plafonnya ini menarik karena dari tinggi 167-an ini masih tinggi banget ya, bahkan 10 jari lebih, hampir 15 jari. Di kanan kirinya di sini sudah ada pegangan tangan retract kanan kiri. Di tengahnya di sini ada AC double blowernya, ada 4 blower di tengahnya, dan ada pengaturannya di sebelah kanan. Lalu di sini menariknya juga ada lampu cabin lagi ya, ini warna kuning. Dan untuk joknya juga tentunya sudah ada seat belt nih. Di kanan 3 titik penguncian, di kiri juga sudah 3 titik penguncian, bahkan di tengahnya dia sudah 3 titik semuanya ya. Jadi sudah benar-benar standar. Dan di atas jok juga ada headrest, tapi untuk Xpander sayangnya headrestnya hanya 2 gitu ya, walaupun dia stable tapi hanya 2, tengahnya nggak ada headrest ya. Dan di tengah ini kalau sendiri atau berdua dia bisa diturunin juga untuk jadi armrest juga nih ya. Jadi kayak yang di Ultimate juga ya, sudah ada armrestnya kayak gini, lengkap dengan cup holder juga. Dan untuk di bagian bawah joknya di sini juga ada isofix nih kanan kiri, yang teman-teman kalau nambah kursi baby atau mau ngikat sesuatu jadinya lebih gampang karena ada isofixnya juga ya. Dan di depan sini dia juga ada laci-laci atau kantong-kantong gitu ya, kanan kiri. Tapi di bawahnya dia kosong, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini beda dengan depannya ya. Jadi full warna hitam tanpa warna coklat-coklat ya. Tapi untuk handle pintunya sama, sudah dilapis chrome juga. Lalu armrestnya juga plastik warna hitam, ada laci kecil di atas. Di sini ada power window-nya. Lalu ada laci juga di depan sini dan ada list warna silver ya. Lalu di bawah di sini ada speaker, ada cup holder, dan ada door pocket. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya ini juga lumayan longgar gitu ya, dengan kursi depan yang sudah saya mundurin full. Ini jaraknya juga masih jauh, dan kalau teman-teman misalkan dimajuin pun kayak setengah gini ya, sekitar 5 cm masih jauh juga gitu ya. Jadi cukup nyaman juga, cukup longgar. Begitu pula di bagian atas ini juga masih tinggi, jadi dengan tinggi saya 167 ini masih 10 jari lebih gitu ya. Kemudian ada pegangan tangan juga kanan kiri yang sudah retract. Lalu ada AC double blowernya di atas sini ya, dengan pengaturannya di tengah ini, dan ada lampu cabin warna kuning juga di atas sini. Lalu untuk joknya juga dilengkapi dengan seat belt. Di sini sudah 3 titik penguncian untuk kanan kirinya, dan juga di bagian tengahnya dia juga 3 titik penguncian ya dari atas sini. Jadi teman-teman kalau bertiga tetap mendapatkan seat belt dengan 3 titik penguncian, jadi aman semuanya di baris keduanya.
Kemudian di sini dia juga ada headrest, ada 3 juga gitu ya yang sudah adjustable. Lalu di bawahnya di sini juga ada isofix kanan kiri, jadi kalau menambah kursi baby juga cukup nyaman tentunya. Dan untuk kursinya ini juga dia bisa diatur untuk jadi long sofa mode juga ya. Jadi kalau kita istirahat atau ada kecil pengen tidur di tengah ini tentunya akan lebih nyaman juga. Kemudian yang menarik lagi di sini juga bisa diturunin ya. Jadi armrest kayak gini kalau lagi berdua atau sendiri supaya lebih nyaman lagi ya. Ada sandaran tangannya kayak gini, tentunya lebih nyaman. Dan di bagian depan sini dia juga ada kantong-kantong nih kanan dan kiri untuk penyimpanan. Dan menarik lagi di bawah sini juga ada 2 port USB. Jadi teman-teman kalau mau nyolok untuk casan nggak perlu repot-repot, ada 2 di bagian bawah sini. Sekarang kita lihat baris ketiga dari New Xpander Exit-nya. Kita buka, ini juga one touch tumble ya, atau sekali jebretan langsung terlipat full. Ini luas juga. Dan lihat ya, posisi jok standar ini sudah mundur, ini sudah ada jarak gitu ya. Dan kalau biasanya kan teman-teman dimiringin gitu ya. Nah ini juga masih oke. Dan ini juga masih bisa direbahin ya, sandaran baris ketiganya segini, lebih nyaman. Dan di kanan kirinya juga ada headrest 2 ya, serta untuk ban joknya tentunya masih fabric juga dengan motif-motif sama kayak di depannya. Dan untuk seat beltnya di sini juga 3 titik penguncian ya, ada 2 seat belt aja kanan kiri 3 titik penguncian. Kemudian di atasnya ini menariknya ada pegangan tangan kanan kiri retract, dan di kanan kirinya juga ada tempat-tempat penyimpanan juga ya, cup holder, door pocket. Di atasnya juga ada lagi, lengkap dengan 1 power outlet juga di bagian kanannya. Nah sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok baris keduanya ini cukup simple, karena sekali jebretan aja sudah bisa terlipat full kayak gini ya. Dan aksesnya jadinya luas banget gitu ya. Kita masuk ya. Nah saat di baris ketiganya ini kalau sandarannya miring kayak gini, ini luas ya. Jadi sudah ada jarak kayak gitu dan cukup nyaman juga untuk sandarannya. Dan kalau teman-teman masih kurang nyaman di bagian lutut, ini masih bisa dimajuin jok baris keduanya karena jauh banget ya depannya. Ini supaya lebih lega lagi kayak gini. Lalu yang menarik lagi di belakang sini juga ada 2 headrest yang sudah adjustable. Kemudian ada 2 seat belt juga di sini, 3 titik penguncian juga gitu ya. Kemudian di kanan kirinya di sini juga ada laci-laci penyimpanan. Di atasnya juga untuk naruh-naruh handphone juga bisa. Dan di bagian kanan dia masih ada power outlet lagi. Jadi baris ketiganya pun sudah ada power outlet. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini sama-sama manual ya. Kita mulai dari yang Avanza. Nah untuk Avanza bagasinya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini bisa dilipat setengah-setengah ataupun dua-duanya ya. Dan ini sudah rata dengan lantai nih kalau teman-teman perlu bagasi yang besar. Dia juga ada tempat penyimpanan di kiri sini dan juga ada lampu penerangan juga. Dan di bawahnya di sini kalau dibuka karpetnya juga ada storage lagi ya. Modelnya box-box ada 4 termasuk toolkitnya disimpan di sini. Oke, kita bandingkan untuk New Xpander Exit. Bukanya manual juga. Untuk bagasinya seperti ini ya, kurang lebih hampir mirip-mirip juga, tapi lebih tinggi nih. Dan pelipatan joknya juga bisa setengah-setengah, atau dua-duanya ini juga hampir rata dengan lantai ya. Ada tempat penyimpanan terbuka juga di kiri dan di kanannya juga ya. Tapi tidak ada lampu penerangan untuk Xpander Exit ya. Dan di sini dia menariknya ada tempat penyimpanan toolkitnya terpisah ya, tertutup kayak gini. Dan di bawah ini kalau karpetnya dibuka tetap ada storage juga nih yang cukup besar juga. Oke, seperti aja untuk perbandingan bagasinya. Kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membandingkan spek dan juga fitur-fitur lengkap antara Toyota All New Avanza G versus Mitsubishi New Xpander Exit 2024 ya. Teman-teman sudah lihat sendiri seperti apa perbandingan spek dan fitur-fiturnya. Teman-teman bisa tentukan mana pilihan teman-teman, mana yang terbaik untuk teman-teman, dan yang lebih worth it yang mana. Nanti teman-teman boleh juga kasih masukan atau komentar di bawah untuk pilihan teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota All New Avanza ataupun Toyota tipe-tipenya, bisa hubungin Om Adi ya, nomornya di bawah. Atau lebih suka Xpander atau Mitsubishi lainnya,
bisa hubungin Kak Teti, nomornya juga ada di bawah. Jadi langsung di japri aja. Yang mau janjian test drive juga hubungin mereka langsung aja ya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan beri masukan di kolom komentar. Saya Adi Pras. Saya Adi Toyota. Saya Teti Mitsubishi. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.